Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A1. Di sini kita akan mempresentasikan hasil Project Based Learning Statistika Bisnis yang berjudul Analisis Pengaruh Pola Hidup Sederhana dan Pengelolaan Barang Pribadi terhadap Fondasi Finansial Mahasiswa. Boleh di next. Sebelumnya kita memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Saya dengan Adriano Alberto. Saya Indra Musaki. Saya Fadli Faturrahman. Saya Tarik Yafis Sadafa. Oke, kita langsung masuk ke latar belakangnya. Di era modern yang penuh dengan gaya hidup konsumtif dan hedonistik, mahasiswa sering kesulitan mengatur keuangan. Godaan untuk membeli barang yang tidak penting dan pengaruh media sosial membantu mereka rentan terhadap masalah keuangan. Padahal, sebagian besar mahasiswa masih bergantung pada orang tua atau beasiswa, sehingga penting bagi mereka untuk bijak dalam mengelola uang. Hidup sederhana dan mengelola barang pribadi dengan baik bisa menjadi solusi. Hidup sederhana berarti memprioritaskan kebutuhan, bukan keinginan, dan menghindari pemborosan. Sementara itu, mengelola barang pribadi bisa dilakukan dengan memanfaatkan barang yang sudah ada, menghindari belanja impulsif, dan menjual barang yang tidak terpakai. Jika kedua cara ini dilakukan secara konsisten, mahasiswa bisa menabung, berinvestasi, dan lebih siap menghadapi masa depan. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh hidup sederhana dan pengelolaan barang terhadap kestabilan keuangan mahasiswa. Lanjut. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pola hidup sederhana mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa. Yang kedua, sejauh mana pengelolaan barang pribadi berkontribusi terhadap stabilitas finansial mahasiswa. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menerapkan gaya hidup minimalis dan pengelolaan keuangan yang efektif. Oke. Lanjut, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis pengaruh pola hidup sederhana terhadap fondasi finansial mahasiswa. Dua, mengetahui peran pengelolaan barang pribadi dalam meningkatkan kesehatan keuangan mahasiswa. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan yang dialami mahasiswa dalam menerapkan gaya hidup minimalis eh, dan manajemen keuangan yang baik. Baik, selanjutnya untuk metodologi penelitian. Untuk metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, sumber data ini melalui survei, melalui kuesioner Google Form dengan skala penilaian 1 sampai 4, yang berarti 1 itu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, dan ketiga tidak setuju, dan keempat sangat setuju. Untuk analisis data melalui perangkat lunak strategi package for the social science SPSS versi 27. Nah, di sini untuk uji validitas, setiap item pertanyaan pada masing-masing variabel dinyatakan valid apabila memiliki nilai corrected item total correlation atau CITC yang berdasarkan hasil analisis uji validitas. Nah, untuk uji validitas sendiri bisa dilihat dari X1 yang ada di tabel sebelah kiri. Itu membandingkan nilai R hitung dengan nilai signifikannya adalah lebih kecil dari 0,05. Dan di sum X pada tabel di kiri ini tidak ada yang kurang dari 0,05. Dan ini untuk tabel X2 dan juga X dan Y-nya. Selanjutnya untuk uji rehabilitas. Untuk uji rehabilitas ini memiliki ketentuan yaitu harus lebih dari 0,6. Dan langsung saja untuk yang di X1 pada tabel sebelah kiri, Kronsbar alfanya itu lebih dari 0,6. Pada X1 734, pada X2 766, dan yang Y-nya 857. Ini untuk uji realitas yang lebih lengkapnya pada X2 dan Y. Nah, untuk uji normalitasnya
pada uji normalisasi ini berdasarkan hasil uji normalisasi one sample hormonologi Smirnov, tes pada gambar di atas, variabel sum X1 nilai statistika ujinya 0,182. Dan nilai signifikan di signifikan 2 tailed itu adalah 0,07 pada sum X1 dan sum X2 0,14 dan sum Y-nya 200. Untuk uji autokorelasi, nah berdasarkan tabel output model summary di atas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson D adalah sebesar 1,873 dan itu merupakan angka yang valid. Dan ini adalah ketentuan uji autokorelasi dari Durbin-Watson. Selanjutnya, untuk uji multikolineritas, berdasarkan hasil uji multikolineritas, diketahui bahwa variabel pendapatan atau X1 dan variabel pengetahuan X2 memiliki nilai variance inflation faktor sebesar 1,0, yang dimana kurang dari 10. Dan nilai toleransinya di atas 0,01. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas dalam data penelitian ini. Lanjut. Selanjutnya, uji heteroskedastistas. Jika nilai signifikan dari hasil uji statistik lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Glasser, seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Di sini ada uji linearitas yang dimana ada tabel X1 dan X2. Next. Berdasarkan hasil uji linearitas pada variabel X1 menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00% karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel X1 dan variabel dependent. Tingkat pengaruh pola hidup sederhana artinya perubahan pada variabel fondasi finansial yang berhubungan secara linear terhadap perubahan tingkat pengelolaan barang pribadi. Sementara itu, untuk variabel X2, untuk pengetahuannya itu memperoleh nilai signifikan sebesar 0,00%. Nilai ini juga berada di bawah batas signifikan sebesar 0,05%, yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memiliki hubungan linear dengan dependent. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan atau penurunan dalam tingkat pengaruh pola hidup sederhana pada pengelolaan barang yang merupakan fondasi utama mahasiswa. Di sini ada koefiensiasi determinasi yang dimana nilai R square sebesar 4,92% menunjukkan bahwa nilai pengetahuan dan sedangkan 11,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, di sini ada uji F yang dimana dari hasil pengelolaan data diperoleh F sebesar 14,543% dan nilai signifikan sebesar 0,00%. Nilai signifikan ini sebesar 0,00% itu lebih besar dari 0,05%. Hal ini menunjukkan bahwa X1 dan X2 dan X3 terhadap Y secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Y.
Selanjutnya untuk uji T, berdasarkan tabel di atas, hasil uji untuk X1 diperoleh hasil itu sebesar 0,805, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,00 kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa hubungan X1 bersifat signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 0,05. Selanjutnya, baik yang terakhir untuk pembahasannya, dari hasil analisis kuesioner tersebut dan dari semua hasil ujinya menunjukkan bahwa X1, X2, dan Y itu saling berhubungan satu sama lain, yang berarti semua data yang kami analisis itu adalah valid. Yang dimana dapat dibuktikan dari semua hasil uji tes tersebut, mulai dari analisis uji validitas sampai kepada uji analisis regresi. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. PJBL mata kuliah strategi bisnis yang berjudul Analisis Pengaruh Pola Hidup Sederhana dan Pengelolaan Barang Pribadi Terhadap Fondasi Finansial Mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.